Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi di Dapur Medsos, tentunya bersama saya Tika Darmawan. Dan seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu, narasumber yang luar biasa, punya cerita yang cukup menarik tentunya untuk kita ulik. Seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang yang luar biasa ya. Ini kita menyebutnya dengan berbagai macam profesinya ya. Konsultan pendidikan, terus juga praktisi public speaking, praktisi leadership, dan tugas utamanya yang selalu dibawa kemanapun itu adalah sebagai guru dan juga dosen. Mari kita sambut Nadia Fajria Al-Fatah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini biasanya dipanggil Miss Nadia ya. Oke, kita biar lebih ikrip ya, biar lebih ikrip kita panggilnya Miss Nadia. Oke, apa kabarnya Miss Nadia sebelumnya? Quite good, walaupun suara seperti biasa. Seperti biasa. Krisdayanti bukan, tapi ya selalu yang terkena tuh adalah pita suara. Iya, karena ngajar tadi ya. Iya, jadi karena kesibukan mengajar yang kelasnya juga nggak tanggung-tanggung ya, Miss. Ada berapa kelas sih? Kalau kelas sekarang dalam 1 minggu itu Missnya masuk 27 kelas. Dalam 1 minggu ya. 1 minggu aja cuman ada 7 hari ya, kelasnya ada 27. Coba dibagi. Dan, kali 2 kan. Satu kelas masuknya 2 kali. Jadi ya 27 kali 2. Oh wow ya. Ini memang kenapa kita agak agak hati-hati bicara sama Miss Nadia hari ini, karena kalau hilang suaranya nggak ada podcastnya hari ini ya. Mohon maaf ya. Jadi memang harus hati-hati banget. Oke, sebelumnya Miss Nadia, kita sangat-sangat bisa dibilang udah lama banget pengen ngundang Miss ke Dapur Medsos karena banyak hal yang ingin kami Miss pengennya tuh Miss share sama kita di sini gitu, tentang banyak hal, tentunya khususnya mungkin tentang dunia pendidikan, dimana kayaknya concernnya Miss Nadia yaitu di dunia pendidikan. Betul sekali, Tika. Iya, itu sebelumnya boleh cerita dulu kali ya, profilnya dulu nih ya. Miss Nadia ini sebelum menjadi A, B, C, D, E, F, G ini dari apa dulu ya, dasarnya tuh gimana dulu? Iya, dasarnya yang paling pertama banget itu guru. Guru mengajar, Tika. Jadi tahun 1999 pertama sekali mengajar. Udah lahir, udah kayaknya umurnya udah 3-4 tahun lah ya kira-kira ya. Iya, jadi saat itu Miss Nadia baru saja kembali dari Australia. SMA-nya sempat di Australia selama 2 tahun, yaitu tahun 96 sampai 98. Namun karena abis itu krisis moneter, akhirnya pulang dan masuk ke SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh. Jadi ini alumni Jempa Putih. Walaupun cuma sebentar ya, tapi 1 tahun bawa alma mater Jempa Putih. Baik, boleh ya. Nah, karena sepulang dari sana memang sudah mengetahui bakat dalam diri, menyenangi bahasa. Sebenarnya bahasa Arab juga senang gitu, dan beberapa bahasa waktu di sana teman-teman kan orang Lebanon, orang Turki. Jadi memang senang juga belajar bahasa mereka. Nah, karena sudah mengetahui diri ini suka dengan bahasa, dan anehnya anak SMA suka sama anak-anak. Mungkin waktu itu aneh ya gitu. Jadi Miss Nadia ini tipe yang paling seneng sama adik-adik, anak-anak gitu. Sehingga waktu ngobrol sama almarhum ayah, kenapa nggak ngajar aja kalau memang suka bahasa dan suka berinteraksi dengan adik-adik atau anak-anak gitu. Pertama mengajarlah di Harvard English School. Wah, namanya keren, tapi itu di Banda Aceh. Oke. Tadi sempat wow di sana gitu ya. Di sini ya pertama ngajarnya. Nah, jadi 1999 memang benar-benar ngajar English dari basic. Mulai dari situ udah nggak pernah berhenti sampai hari ini gitu. Jadi it's 26 years by now. Dan kabarnya memang sekarang bukan lagi punya murid, tapi bukan lagi dipanggil ibu guru, tapi nenek guru. Iya, betul. Ya, nenek guru sekarang. Kalau dulu cucu semuanya. Jadi tuh dari ibunya pernah jadi muridnya Miss Nadia, sekarang anaknya juga udah jadi muridnya Miss Nadia. Anaknya sudah jadi murid Miss Nadia, udah belajar English sama Miss juga. Iya. Dan sebenarnya kenapa kita mau membahas ini? Karena kita sudah melihat ya satu ini nih. Nah, ini ternyata memang dari mengajar ya.
Miss Nadia. Dari mengajar. mengajar akhirnya Miss Nadia mendapatkan penghargaan yang satu ini. Boleh dijelasin dulu sama kita, kalau nggak salah ini Baik. penghargaan internasional. Yes, Dan benar. that's why kita mengundang Miss Nadia hari ini juga untuk membahas yang satu ini. Iya, Ya. baik. Oke. So, trofi yang dipegang Tika baru saja didapatkan seminggu atau 2 minggu yang lalu. Oke. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di situ WSS itu singkatan dari World School Summit. Oke. Nah, summit itu artinya puncak tertinggi. Jadi kalau dalam pendakian mungkin Juliana kepingin sampai ke summit, Iya, Rinjani benar, Summit. benar, benar. Tapi belakangan Atik CB loh yang Iya. nyampe ke situ. Oh ya. Iya, 62 tahun. Oh, Masya Allah. wow. Jadi summit itu adalah puncak tertinggi. Nah, begitupun di dalam dunia keilmuan. Jadi summit itu adalah puncak tertinggi di mana seseorang menggapai A, B, dan C. Biasanya itu diadakan seminar atau workshop gitu. Nah, World School Summit itu adalah seminar tertingginya sekolah di dunia gitu. Jadi Oke. global. Selama ini mungkin adanya Economic Summit ya Tika Iya, gitu, iya. atau Technology Summit Iya, gitu. iya. Jadi mereka si pendirinya, foundernya merasa kok aneh, ekonomi sama teknologi itu kan dihasilkan dari sekolah, dari keilmuannya tuh ada di sekolah, tapi kok nggak ada summit tentang sekolah. Nah, jadi tahun 2019 berdirilah si World School Summit di mana mereka mengumpulkan edukator seluruh dunia untuk ya berbagi cerita, tapi untuk sampai ke sana tuh ada ujian dan ada pertanyaan-pertanyaan serta validasi terhadap, misalnya di CV kita nyebutnya bahwa saya adalah public speaker, telah melakukan ABC, itu CV diminta, kemudian website, kalau nggak ada website diri karena Miss punya website sekolah, kemudian Instagram pribadi, Instagram sekolah, jadi semua dia validasi sesuai atau enggak dengan yang apa kita nyatakan di dalam Di CV CV. gitu. Nah, Oke. kalau Miss itu sering ikut conference internasional Tika. Jadi secara pulang S2-nya itu udah 2008, jadi 2008-2009. Jadi udah lama banget gitu. Nah, nggak mungkin kalau kita nggak keep in touch di dalam seminar-seminar seperti itu. Kalau enggak kita nggak up to date nantinya. Jadi Miss seneng tuh ikut-ikut jawab pertanyaan gitu. Nah, lewatlah si summit ini, jadi dikasih tahu bahwa sekarang sudah ada World School Summit Oke. yang kita bisa ikut, tapi ya kita dievaluasi gitu. Nah, waktu menjawab pertanyaan kan tentang guru ya, tentang keguruan, tentang pendidikan. Terus apalagi di situ tulisannya school owner, CEO gitu. Jadi dia pengen tahu sebagai school owner itu konsep mendidik itu seperti apa. Jadi Wow. lumayan Iya. 120 pertanyaan. Wow, 120 pertanyaan yang harus dijawab saat itu. Iya, saat itu. Oke. Jadi memang apa ya, mendapatkan penghargaan yang luar biasa ini juga kan sebenarnya bukan secara tiba-tiba, bukan secara random juga dipilih, tidak gitu ya, karena sebenarnya lagi-lagi ini semua berawal dari kesenangan Miss Nadia mengajar, justru yang mengantarkan Miss Nadia untuk mendapatkan penghargaan yang satu ini ya. Ini Outstanding Mentor Award, Ya. present to Nadia Fajri Al-Fatah. Wow, ini gimana sih waktu mungkin penjurian, Nominasinya nominasi ya. penjuriannya itu seperti apa? Jadi di World School Summit itu berkumpullah semua edukator di seluruh dunia, Tika. Ini kita kan edisi yang ke-28, 23 atau 28 Miss lupa. Nah, 120 orang dari seluruh dunia yang terjaring gitu. Nah, ada kepala sekolah, ada ketua yayasan seperti Miss juga, ada juga guru yang mendapatkan prestasi-prestasi di Indonesia, terus dia ikut lagi misalnya. Jadi nominasinya itu best teacher gitu atau best English teacher gitu. Nah, pada saat mereka minta CV, terus juga menjawab pertanyaan tentang sekolah, pertanyaannya apakah pendidikan hari ini harus sama dengan ratusan tahun yang lalu? Waduh.
Gimana ya Pak cara jawabnya nih Pak gitu ya. Cara jawabnya, Pak, saya udah buat sekolahnya, Iya Pak. gitu ya, langsung dijawab ini Iya ya. gitu. Jadi karena pertanyaan, mungkin pertanyaannya nggak sampai 120 ya, tapi karena pingpong ya. Jadi Iya. dia dapat lagi. Mhm. Jadi bagaimana kalau Anda begini, bagaimana Iya, iya. terus-terusan gitu. Nah, jadi nominasinya itu pemilik sekolah, ada yang school owner gitu, nominasi best teacher, terus best leader, Iya. best macam-macam lah gitu. Nah, begitu dia menelaah dan menganalisa punya Miss Lydia itu, dia bilang, wah, kamu ini sebenarnya cocoknya jadi mentor bukan guru. Maksudnya kalau kamu menyebut kamu guru, kamu sebenarnya you are a nature mentor, you are born to be a mentor gitu. Jadi kayak bawaan lahir kamu tuh emang jadi coach, mentoring orang. Dengan kata mentor itu kan bukan merintah-merintah kayak ngebos ya, tapi kayak membangun diri orang lain gitu. Terus Miss bilang, "Sir, what if I say a teacher should be a mentor?" Nah, maksudnya Miss kurang setuju dengan kenapa mungkin dia bilang kamu seharusnya bukan jadi guru gitu. Iya. Salah kalau menurut Miss, semua guru harus bisa jadi mentor untuk membangun jiwa si anak. Not only cognitive. Jadi nggak kepalanya aja yang kita bangun, kita mau jiwanya gitu. Karena begitu kita udah bangun jiwanya, kita jadi guru yang menginspirasi. Iya, gitu. benar. Nah, ketika jadi guru menginspirasi, si anak akan ambil yang bagus terus. Dia kepengen kayak si guru A yang menginspirasi dia. Jadi yang bagus-bagus dia ambil terus dan dia berkembang jadi bagus. Mungkin karena itu banyak siswa Miss Lydia yang bisa lulus di berbagai pertukaran pemuda pelajar seluruh dunia. Jadi ada yang ke Amerika, ke Jepang, ke Singapura, ke Turki. Wow. Gitu, Iya, untuk informasi juga sebenarnya Miss Nadia ini kan juga membangun satu sekolah ya, memiliki satu sekolah yang sudah dibangun dari tahun 2017 gitu ya. Dan sekolah ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan si Bapak tadi ya. Si Pak Wa tadi ya gitu ya, yang Pak Wa tanya tadi ya, gimana pendidikan sekarang, apakah seharusnya sama dengan pendidikan ratusan tahun yang lalu? Ini jawabannya ada. Nah, Miss gimana, boleh nggak ceritain mungkin perjalanan Miss juga membangun satu sekolah gitu kan, karena tadinya Miss kan sekolahnya di luar nih, kuliahnya di luar juga, SMA sempat kuliah, S2-nya juga di luar gitu kan. Betul. Kenapa sih pulang dan bangun sekolah, kenapa nggak udah di luar aja gitu kan? Sekarang lagi ada kabur dulu. Iya, ajakan kabur dulu aja gitu kan. Gimana? Kalau Miss udah kabur kabur dulu, pulang lagi. Cuman ternyata emang nggak enak. Nggak enak ya, catat ya, nggak enak gitu ya. Enak ya. Jadi begini Tika, 2 tahun waktu SMA itu kan masih kayak usia 15, 16, 17 ya. Jadi kayak alhamdulillahnya itu Miss sekolah di sebuah sekolah yang memang membentuk diri kita itu menjadi manusia gitu. Sebuah sekolah punya Raja Khalid dari Mesir, namanya King Khalid Islamic College waktu itu namanya. Jadi Raja Khalid itu udah nama hobah peng gitu. Jadi duit gue banyak banget, mau gue apain gitu. Akhirnya dia bangunlah sekolah Islam, sekolah Islam tapi di negara minoritas gitu. Australia itu zaman waktu Miss SMA kalau ngeliatin kita pakai jilbab ngelempar batu gitu. Jadi memang minoritas banget gitu. Tapi qadarullah, memang sudah ditakdirkan Allah. On the way of my dad's business trip, beliau melihat nih sekolah Islam nih di tempat minoritas. Oh nyokon but kalau kita nggak masuk. Masuklah beliau ke situ melihat dan ternyata bagus, disekolahin lah. Nah jadi di sekolah itu seperti sekolah Miss sekarang, itulah sekolah Miss yang dulu gitu. Jadi Miss membangun sekolah ini supaya banyak orang tua nggak perlu repot-repot ngirim anaknya ke luar negeri. Iya benar. Promosi. Promosi. Nah jadi di sekolah itu kita ya nggak ada PR ya. Zaman tahun 1996 kayaknya nggak mungkin nggak ada PR ya. Gitu. Isi dari sekolah adalah PR guys. Dan mencatat ulang ya, dari buku pindahin papan tulis, dari papan tulis pindahin lagi ke buku tulis ya. Makanya menurut Miss itu kayak kalau ngasih PR itu kayak gurunya nggak bisa ngajar ya gitu. Nah jadi kami nggak ada PR, kami adanya project. Jadi memang by project. Kemudian sekolah begitu menyenangkan, sekolah di ruangan nggak harus selalu di ruangan, kita ke park, kita ke cafe, kita ke museum, kita field trip kemana-mana. Bahkan Miss Lydia pernah field trip ke
kandang sapi. Jadi Oke. waktu itu kita terbang ke New Zealand, udah happy banget ya. Waduh, ke New Zealand nih, Iya, kita bakal iya. happy-happy di Auckland gitu Iya. kan. Rupanya cuma lewat aja. Terus karena New Zealand itu punya sapi terbagus sampai sekarang sih sepertinya Iya. ya di dunia. Sapi dan susu dan keju itu New Zealand quite good waktu itu. Iya. Jadi kami ke sana belajarlah di dalam kandang Kandang sapi sapi. tersebut. Oke. Tika. Kita Jadi sekolah di luar negeri, pikirannya tuh udah keren banget yang akan belajar seperti apa. Ternyata justru mereka membawa kita ke iya alam gitu bener. ya. Jadi Raja Khalid itu merumuskan sebuah kurikulum yang look, dalam kandang sapi pun ada ilmu gitu. Jadi Rasulullah pun belajar nggak pakai kelas-kelas, nggak ada pakai lampu-lampu infocus dan lain-lain gitu. Jadi this is how Rasulullah belajar gitu. Nah jadi karena menjadi subjek dari kurikulum yang begitu hebat ya Tika, jadi begitu pulang terus masuk ke FG Bahasa Inggris karena suka bahasa Inggris tadi. Iya. Terus belajar menjadi guru. Dan in fact Miss Dedia juga, kan ayah bilang tadi, kamu suka anak-anak, kamu suka berinteraksi dengan adik-adik, kamu suka bahasa, kenapa nggak ngajar Iya. gitu. Nah jadi akhirnya masuk ke FG Bahasa Inggris. Disitulah si ikan tadi ini mendapat kolam yang besar gitu ya. Jadi ikan disuruh berenang dan alhamdulillah memang menjadi cum laude karena ya itu habitatnya kita gitu. Karena cum laude alhamdulillah dapat beasiswa juga. Waktu itu karena tsunami, jadi oleh pemerintah Australia diberikan 300 beasiswa untuk anak Aceh, terkhusus untuk yang korban tsunami. You know what Tika? Hansip barang. Oke. Jadi kelebihan, maksudnya nggak ada spek yang mereka cari. Iya, iya. Dan you know what? Cuman anak Aceh yang berangkat hari itu untuk Australian Partnership Scholarship cuman 30 orang. Dari 300 yang disediakan. Yang disediakan itu khusus. Jadi bukan ADS. Kalau ADS itu emang udah ada dari tahun 60-an. Iya. Australian Development Scholarship. Iya. Yang ini Australian Partnership Scholarship. Karena partner, nih sedih nih sahabat gue nih kena tsunami nih. Iya. Allah aku kasih lagi lah. Iya. Yang kana-kananya hanapa pokoknya Iya. inyojo loh Iya, gitu. iya, iya. Hansip barang. 30 orang, akhirnya 270 disebar untuk seluruh Indonesia. Oke. Kuota Aceh tersebut. Dari 30 orang itu waktu itu diperuntukkan PNS. Tapi memang qadarullah hanya 2 orang yang bukan PNS. Salah satunya misalnya dia gitu. Oke. Dan alhamdulillah kembali lagi ke sana karena memang suka ngajar, jadi ngambil school leadership waktu itu jurusannya. School leadership ya belajar apa Tika? School leadership, kepemimpinan sekolah. Teman-teman Miss itu waktu itu pendeta, ketua yayasan sekolah Kristen, kepala sekolah, and I was about only 24 years old. Di usia 24 duduk bersama. Iya, mereka Iya, gitu. mereka yang seusia Miss sekarang, 43 segini. Jadi kita di setengah umur mereka gitu. Jadi yang alhamdulillah kita tuh jadi kayak adik-adikannya mereka. Dia if you want to come to my school, come over katanya gitu. You can just observe my school. Oh, kita level temenannya sama ketua yayasan, ketua yayasan, sama sekolah iya. gitu. Jadi nggak mau buang-buang waktu iya, dong benar. gitu. Jangan Jadi, menyia-nyiakan kesempatan iya ya. banget. Jadi di sana S2 itu masuknya 1 semester cuma 5 kali Tika. Selebihnya self study. 5 kali sudah ditentukan tanggal berapa. Selebihnya self study. Dan the fact that we have that sort of friends nggak kita pakai itu kan kayaknya konyol gitu. Akhirnya berkunjunglah ke banyak sekolah di Melbourne. Hanya duduk dan mengobservasi, kadang nulis, kadang nggak nulis, cuman ngeliatin aja karena kalau nulis gurunya ngerasa kayak sedang dievaluasi. Ini temannya kepala sekolah nih gitu. Iya, benar, Jadi kadang-kadang nggak nulis. Tapi sort of so happy to see the teachers getting interact with the children gitu. Happy banget ngeliat mereka gitu. Dan apalagi jiwa mentor ini kan memang meronta-ronta ya, meronta-ronta kayak ayo cepet boleh nih, gak ya boleh aku di situ nggak, gitu. boleh nggak gabung ya gitu ya. Sekali-sekali aku mau di situ dong gitu. Iya. Dan ada waktu-waktu beberapa kali emang diajak gitu. Nah, waktu pulangnya selesai dari S2 itu perjalanan
hampir 2 tahun S2 itu sempat kan di Australia itu di Monash University ada pelajaran bahasa Indonesia, Tika. Iya, Kalau iya. kita MKU-nya English, Iya, kalau benar. mereka Bahasa Indonesia, benar, Karena benar. mereka seneng ke Bali kan, Hmm. kalau dari Melbourne itu deket dan nggak mahal, jadi mereka tuh liburannya ke sana. So they need bahasa Indonesia. Nah, Monash University itu punya dosen terbang dari Yogyakarta, profesor, dan beliau sudah lumayan tua lah, umurnya 80-an. Satu kali dalam satu kesempatan beliau ngajak Miss Lydia ikut sama beliau ke kelas dan nemenin observasi, beliau ngajar lah gitu. Kemudian sambil observasi 2-3 kali, terus pertemuan keempat beliau sakit dan bisa dia dimintain ganti. Menggantikan. Jadi ngajar bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Benar, Iya. benar. Ngajar bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Jadi kayak suffix ke an itu kita harus ngasih tahu itu dalam bahasa Inggris. Tapi ada 3-4 kali waktu itu. Dan begitu pulang, alhamdulillah, karena siswanya mungkin lebih happy belajar sama Miss karena kan muda. Iya, benar. Profesor kan umurnya udah 80-an. Terus kalau ngomong kan mumbling karena orang udah tua. Jadi bobo gitu. Nah, jadi si mahasiswa ini ngerasa feel so good dan lebih ngerti dan lebih bisa berbahasa Indonesia waktu sama Miss. So they asked me to be their teacher, their lecturer waktu itu. Jadi Miss dipanggil lah sama profesor itu, ditawarin untuk kerja di Monash University sebagai asisten dosen dulu gitu. Jadi nanti baru setelah 4-5 tahun baru bisa jadi dosen. Dengan gaji waktu itu $3,000 gitu. Mungkin kalau duitnya kita sekarang sekitar 27 jutaan gitu ya, hampir 30 juta. Nanti kalau sudah jadi dosennya ada ujian yang kita ikuti, baru nanti bisa sampai 100 juta kalau duit kita waktu itu. Usia 26. Harusnya kan kalau kita nggak perlu pikir panjang ya. Mohon maaf banget nih Miss, saya potong dulu ya. Kalau saya di posisi itu kayaknya oke, siap, nggak apa-apa, mau berapa boleh gitu ya. Pasti kan, karena kalau kita mau ngelihat kondisi sekarang kayaknya dengan pekerjaan juga sulit gitu, lapangan pekerjaan sulit. Pasti kalau ada tawaran kayak gitu, ngapain pulang gitu ya. Udah kebaca banget ini. Gen Z peralihan, milenial peralihan ke Gen Z ini ya, berat memang ya, luar kita biasa. gule aja deh. Jadi waktu itu usia 26 ditawarin seperti itu. Jawaban Miss, Prof, I couldn't have the proper answer right now. If I could have some days to think gitu, 2-3 hari untuk berpikir, and then I would go back to you gitu. Tapi sempat waktu itu Miss bilang, saya ini mahasiswa beasiswa, kalau saya kerja di sini harus balikin duitnya. Oh iya, nggak apa-apa, Monash University yang akan balikin gitu, karena kamu akan menjadi guru, bagian dosen, dari mereka gitu. And then I went home, talked to my dad, and then my dad said, it's up to you. Kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa berpikir. Kalau kamu ngerasa di sana kamu bisa berkembang, silakan gitu. Ayah tidak boleh dan tidak mau sedikit pun mempengaruhi kamu gitu. Karena kamu adalah manusia dewasa yang sudah berpikir. Jadi tolong gunakan media pikirnya, otaknya. Gitu. Jawaban ayah saat itu benar-benar bukan jawaban yang diharapkan ya. Kita kan mengharapkan jawaban yang bisa memvalidasi, perasaan kita saat itu nih. Galau-galaunya kita divalidasi gitu ya. Sayangnya kita dibilang sama ayah, hai utak kan, tak mikir sih ada gitu. Apalagi sistem parentingnya kan beda sama sekarang ya. Gitu. Nah jadi ayah cuman bilang, kalau kamu di sana kamu jadi dosen English itu keren memang, prestige, gaji $, usia 26, tinggal di luar negeri, mainannya gila ini gitu. Kamu dapat prestige-nya banget dan kamu dapat puji-pujiannya banget gitu. Kalau kamu pulang ke Banda Aceh, kamu ngajar seperti biasa dan gajinya mungkin ya di bawah 2 juta lah, kata ayah gitu. Kecuali kalau kamu kerja di perusahaan, tapi ya sayang kamu kan udah jadi guru, untuk apa kerja di perusahaan, things like that. Cuman beliau buka pandangan kita seperti itu gitu. Jadi it's up to you. It's all, apapun yang kamu ambil, ayah nanti akan dukung. Tapi kalau kamu sekarang nanya untuk ikut apa yang ayah mau, I wouldn't gitu. Ayah nggak akan bilang apa-apa gitu. And then I prayed, sholat istikharah 3 gitu, karena
26 ya. Iya. Jadi mikirnya ya kita pengen bahagiain orang Iya, tua juga, benar, nggak benar, munafik benar. ya. Iya, Kita kan iya. pengen bawa umroh orang tua, Iya. pengen ngasih duit banyak apa segala macam gitu. Dan sholat istikharah ya mau gimana ya, 3 kali mimpi 3 kali ya di Aceh Iya, gitu. iya. Nggak ada sedikit pun Terlintas nampak. di sana Iya, ya. kayak misalnya mimpinya itu misalnya dia lagi di Aceh sedang di sebuah tempat. Nggak ada kangguru-kanggurunya ya? Nggak Nggak ada ada. gitu. Oke, Not baik. even turun pesawat Iya. misalnya di airport Iya. gitu, nggak ada gitu. Iya, oke. Jadi and I finally berpikir oh iya, kata ayah kalau kita di Australia itu prestisnya dapat, tapi mungkin pahalanya kurang. Ya kita dapat duit ya, kita ngajar, memang transfer ilmu gitu, tapi duit yang dibayarin juga banyak gitu. Namun pahala seperti Imam Syafi'i atau sahabat-sahabat Rasulullah yang nggak pernah dibayar tapi terus melakukan transfer ilmu gitu, itu kita nggak dapet gitu. Kalau pulang ke Aceh mungkin ya seperti ayah bilang gajinya sedikit, kita akan banyak melakukan keikhlasan atau kita bisa buat free class mungkin di sana gitu. Kayaknya pahala lebih banyak di Aceh gitu. Dan sebagai orang Aceh yang punya darah rebel dari kakek nenek buyut gitu ya, ngerasa kayak I'm Acehnese, saya disekolahin pemerintah Australia untuk kembali ke Aceh dan membangun Aceh gitu. Pada akhirnya bertemulah kembali. Profesornya 3 orang, 2 orang Australia, 1 orang Indonesia. Dan hi Nadia, have you made this decision? Yes, gitu, dengan sangat sangat yakin ya saat gitu. itu. Ya. Jadi what's your decision gitu. Terus langsung ngomong, Prof, I've been thinking, and as a Muslim I have talked to my God and I have prayed and I've got the answer that I want to go back to Indonesia, particularly to Aceh. By that I mean I couldn't be a lecturer in Monash University. Mungkin kalau Dan reaksi mereka gitu langsung, Nadia, congratulations, dia bangun berdiri gitu. Dan kita juga kaget gitu. Mungkin tadinya dia mungkin akan marah gitu. Ternyata dia kaget dan proud dia ya. proud. Dia salam, dia bilang, Nadia, congratulations, you've got this idea, all the whole leadership yang udah kamu pelajari selama ini, kamu dapat idenya. I am so proud of you. You need to go back to Indonesia, to Aceh, and you want to develop what your nation, your country, or your village. Dia bilang kayak gitu. Indonesia needs you, Aceh needs you. We actually don't need you quite a lot. Dia bilang. Maksud dia mau bilang, iya kalau lu nggak mau ada yang lain gitu. Iya, perih sih, tapi kayak ya udah lah ya gitu ya. Oke. Dia I'm so proud, terus dia peluk gitu. Yang perempuan juga bilang selamat deh, dia Aceh memang butuh orang-orang seperti kamu. I really want to meet you in 20 years after this, dia bilang gitu. Kepengen banget ketemu kamu 20 tahun setelah ini gitu. Apa yang sudah terjadi sama kamu gitu. And I was like kaget, terus nangis gitu, yang ternyata mereka nggak marah. Tadinya udah prepare kalau mereka marah gitu ya. Tapi ya gitu, they don't judge, they really don't judge. Dan bahkan bisa ngelihat bahwa ya udah, kampung saya lebih butuh saya disekolahin untuk saya punya ilmu, and then I implement to Aceh gitu, Tika. Jadi pulanglah akhirnya dengan hati yang sangat bahagia dan kesadaran penuh ya. Ini mohon maaf penuh banget nih, dengan kesadaran penuh pulang gitu ya, bukan dalam awang-awang, dalam ketidaksadaran. Ini kesadaran penuh gitu ya. And then when I talked to my dad, and then my dad said, congratulations, memang sebenarnya dalam hati ayah seperti itu, tapi I wouldn't tell you. Tapi mungkin ya insting anak perempuan dengan ayahnya gitu ya. Jadi mungkin heart to heart, apalagi mungkin dekat. Jadi terasa mungkin ya seperti itu. Tapi ayah nggak pernah bilang kamu pulang aja, kamu dapat pahala banyak. Iya. And the journey begins the day I came back.
Dengan awalnya gaji 15 juta di Australia, Iya. kita digaji sebulan 2 kali. Mhm. Hidup dengan sangat enak. Iya. Wah, kemana-mana naik apa namanya public transportation kan, kita karena siswa kan setengah harga Iya, gitu. Wah, benar. terbanyak banget lah Iya, istimewanya. iya, iya. Tiba-tiba pulang ke sini dengan gaji Menghadapi kenyataan dengan 1,5 gaji juta. 1,5 juta. Baik, ya. Kalau nggak ada ilmu bersyukur itu memang nggak selamat ya. Betul, betul, betul. Dan memang Allah itu akan menguji kita sesuai yang kita sebutkan. Jadi waktu itu Miss menyebutkan saya ingin pulang ke Aceh, ingin membangun Aceh, even harus berdarah-darah dan menangis-nangis. Ini pengorbanan saya untuk Aceh gitu. Ini cinta saya untuk Aceh gitu. Jadi cinta itu kan berat ya, Iya. cinta itu penuh air mata loh gitu. Cinta itu penuh rasa sakit yang kita tahan gitu. And betul. Terjadi gitu ya. Terjadi benar-benar terjadi. Jadi perjalanannya pulang dari sana, alhamdulillah langsung ada teman-teman yang udah aware tentang this is not real, ini sekolah kayak gini nggak benar, kita buat sekolah alternatif yuk gitu. Nah itu pas Miss pulang itu ada teman-teman, ada Bunda Flora yang memang betul-betul teman Miss dari awal sampai sekarang yang saling menguatkan gitu ya. Kami membangun sekolah pertama kami berdua gitu. Kemudian berlanjutlah gitu pelan-pelan. Sekolah berikut sampai di 2017 ini udah sekolah sendiri, artinya udah yayasan sendiri. Tadinya kan yayasannya orang lain, Miss Lydia konsultan pendidikannya yang membangun kurikulumnya, memberi training untuk guru-gurunya, sampai akhirnya jadi kepala sekolahnya dan jadi gurunya juga gitu. Nah, alhamdulillah sudah belajar di tiga sekolah yang terdahulu. Allah kasih dan beri kekuatan untuk ini udah sekolah sendiri, alhamdulillah. Ini juga kan perjalanan yang bukan lagi tidak mudah, tapi memang seperti permintaannya seperti yang disebutkan ya, berdarah-darah dan penuh air mata gitu ya. Membangun satu sekolah ini kan Miss bukan bukan bisa dilakukan dalam waktu yang sebentar. Harus ada observasi dan lain-lain gitu ya. Dalam perjalanannya ketemu kendala yang sebesar apa? Boleh cerita sama kita ya. Sampai sekolah ini sudah gunung aduh gitu ya. Ini bebannya tuh sebesar Jabal Hud, bebannya gitu ya. Karena membangun satu sekolah kan artinya akan banyak anak-anak ya, akan banyak juga anak-anak yang masuk nanti yang istilahnya kita pertaruhkan masa depannya untuk bisa mendapatkan pendidikan di sekolah ini. Betul. Ya, makanya tanggung jawabnya bukan sama orang tua, tapi sama Allah langsung ya. Tapi izin boleh minum? Boleh, silakan. Jadi memang sebagai sebagai guru dan juga dosen gitu ya, mengajar ini kan memang kalau lagi nggak bisa pun tetap ngajar. Makanya nih suara Miss Nadia hilang itu bukan sesuatu yang jarang tapi sering ya. Kalau dalam ada seminggu itu hilang suaranya bisa 3-4 kali gitu. Dan dipaksain ngajar juga ya. Kecintaannya, kecintaan. Terus kalau waktu ngajar tuh emang kita nggak ngerasa sakit kan. Tapi kalau kayak begitu selesai baru rupanya sakit ya gitu. Baik Tika. Jadi membangun sekolah betul, it's not as easy as you flip. Gitu. Ini gampang banget gitu. Tapi bangun sekolah, kita belum cerita bangun gedung sekolah gitu. Kita baru cerita membangun sistem sekolah gitu. Apalagi sekolah yang memang konsepkan itu adalah 180 derajat berbeda dengan sekolah pemerintah. Jadi tantangannya yang paling berat itu adalah bukan di siswa, tetapi di orang tua. Ya, jadi orang tua sebenarnya bukan tantangan orang tua jadi musuh, bukan, tapi untuk menerima mindset itu kan harus terbuka bahwa belajar nggak harus di dalam kelas, itu tuh kayak alien banget Tika. Mana ada belajar nggak harus duduk nyatet nulis gitu. Sementara ratusan tahun kita sudah dibentuk dengan cara yang seperti itu gitu ya. Kita belajar memang di belakang meja, duduk di belakang meja, nyatet
dan harus di dalam ruangan kelas gitu. Kelas gitu. Dan dengan kondisi rame ya. Minimal zaman Miss itu 35, tapi mana ada 42 kadang ya gitu. Jadi sementara di Australia di sekolah Miss dulu satu kelas itu maksimal 25. Kalau mau aman di 10 gitu ya, tapi Miss sama teman-teman 25 waktu itu. Nah, jadi untuk mengubah mindset orang tua agar paham bahwa learning can be everywhere. Untuk mengubah, ayo ikut cara Rasulullah tuh belajarnya nggak pakai kelas gitu. Hanya saja kan pendidikan pertama masuk ke Indonesia itu atau ke Aceh itu ya melalui Belanda kan gitu. Jadi mereka pun pakai yang Prusia, bukan Rusia. Rusia masih keren, Bang Putin masih belakangan ini Prusia sudah ratusan tahun yang lalu yang memang mencetak siswa untuk jadi buruh. Dicetak siswa itu untuk jadi buruh, itu loh revolusi industri. Yang zaman dulu kita nggak ada pabrik, jadi pelan-pelan udah ada pabrik gitu. Nah, pabrik ini kan perlu buruh. Buruh itu perlu menghafal kode-kode. Misal bikin sepatu atau bikin komputer atau whatever lah. Kan ada kode-kode yang mereka harus ingat dan hafal. Nah, jadi Prusia mendidik grassroots itu untuk masuk sekolah dan akhirnya nanti kerja di pabrik. Maka metode mengajar adalah menghafal. Nah, diadop oleh Amerika, oleh Belanda. Lah, Belanda emang lagi main-main ke Indonesia. Benar. Wah, jadi walaupun Aceh itu butuh ratusan tahun untuk ditaklukkan, tapi akhirnya model pendidikan sekolah itu kan awalnya dari mereka gitu. Sempat waktu itu Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, beliau kan diasingkan juga ke Belanda. Di sana beliau itu melihat happy banget padahal beliau lagi diasingkan tapi belajar juga ya. Jadi beliau melihat ada satu orang guru dengan 5 orang anak lagi jalan-jalan di danau. Kadang nggak di danau juga, kadang-kadang di parit-parit gitu. Kadang mereka nggak punya sawah tapi punya taman. Kadang-kadang beliau juga ngelihat di hutan. Beliau bertanya, ini lagi pada ngapain? Gurunya bilang, saya lagi mengajar siswa-siswa saya untuk belajar tentang alam. Kadang lagi melihat kodok di dalam ini mereka sih danau, tapi yang bagian kesininya tuh kecil gitu. Mereka lihat kodok yang berenang, terus mereka lagi melihat bagaimana si cebong berubah jadi kodok gitu. Jadi semua belajar dan ya ampun beliau seneng banget. Sampai akhirnya beliau pulang ke Indonesia, beliau buatlah taman siswa. Kenapa namanya taman? Terinspirasi Tika dari aktivitas yang mereka yang beliau lihat mereka lakukan. Ini di Belanda loh. Nah, jadi dibuatlah taman siswa di mana anak-anak belajar dengan bahagia di taman-taman. Di mana sih persis kayak Belanda lah diadopt. Nah, what happened akhirnya jadi kelas-kelas Tika, because cuaca di Indonesia nggak sesuai ya, nggak sama. Megapah benar-benar. Jadi nggak mungkin terus-terusan di taman ya, warna kulit berubah, belum lagi resiko kanker kulit dan lain-lain ya, benar-benar. Matahari UVA, UVB ini lagi ya, benar. Akhirnya tidak sesuai di taman. Taman itu banyak, tadinya ada yang SD, namanya beda-beda. Yang SD nanti boleh Tika search lagi, taman-taman untuk SD beda, SMP beda, SMA beda gitu. Maksudnya benar-benar beliau membuat sebahagia itulah belajar. Makanya beliau itu kalau Tika baca bukunya, belajar adalah memerdekakan pikiran. Kita nggak bisa merdeka pikiran kalau kita duduk terus di kelas gitu. Makanya bisa dia waktu dibawa ke kandang sapi, belajar di sana. Ternyata dalam tubuh sapi itu Tika, saluran susu dengan saluran kotoran, mohon maaf, tai sapi, dengan saluran darah berdempet bertiga, kayak gini. Tapi atas kuasa Allah mereka nggak bercampur. Itu tuh nggak ada manusia yang bisa buat, cuma Allah yang bisa gitu. Disitulah kami dikeluarkan ayat Al-Quran waktu itu belajarnya. This is how you need to praise Allah. Inilah kenapa kita patut memuji Allah. Kita minum susu terbaik di New Zealand, keju dari susu terbaik di New Zealand. Tapi ternyata susu itu letaknya di antara tai dan darah. Mohon maaf, tai dan darah sapi.
gitu. Jadi nah begitu pulang mau buat sekolah tipe seperti ini, Miss Dedi kan recall apa yang Miss belajar di Australia. Oh rupanya, oh ini, oh ini gitu. Semakin banyak baca buku Pak Ki Hajar Dewantara, terus banyak buku-buku yang kita baca tentang pendidikan, bahwa belajar adalah memerdekakan pikiran. Bagaimana kita memerdekakan pikiran? Berpikir bebas. Nah, kita perlu pergi ke alam bebas. Kita perlu, makanya di dalam Al-Quran juga Allah bilang dalam surah Ar-Rum, maka berjalanlah di muka bumi dan pelajarilah dan lihatlah apa yang sudah terjadi pada kaum-kaum yang terdahulu, kata Allah. Nah, kita disuruh belajar melalui alam. Nah, contohnya bagaimana matahari terbit dan matahari terbit dan matahari tenggelam. Tapi di pagi hari pernah nggak kita observasi bagaimana langit yang tadinya gelap berubah jadi cerah? Nah itu di jam berapa dan matahari itu warnanya apa gitu. Nah semenjak itu memang Miss Dedi sering banget ngajak anak-anak untuk mengobservasi itu. Di situ tuh kita jadi kagum sama Allah, kayak ya Allah gini banget kerjaan Allah gitu. Kita apa sih? Iya benar. Kita cuman kayak butiran kenapa debu. sih urusan ini dan itu kita masih ribetnya nggak tahu bilang gitu ya? Betul, gitu. Nah jadi membangun sekolah ini tantangannya adalah mengubah paradigma berpikir orang tua, di mana bahwa belajar can be everywhere, di kolam renang di mana-mana gitu. Nah jadi tantangan terbesarnya itu adalah bukan buat kurikulum, karena alhamdulillah kurikulum udah buat yang keempat kali, dan memang waktu S2 kita belajar tentang policy, tentang kebijakan, tentang kurikulum, tentang macam-macam gitu. Jadi alhamdulillah itu udah kayak skill gitu ya. Namun bukan dibuat kurikulumnya, bukan dibuat silabusnya, tapi pada mengubah paradigma orang tua. Dan juga melatih para guru, training para guru, karena guru-guru fresh graduate yang kita ambil untuk sekolah kan terdidik versi Indonesia, versi kita. Miss Dedi juga kan versi Indonesia terdidiknya. Memang alhamdulillah 2 tahun Allah suruh ke sana, plus 2 tahun di S2 itu kata Allah supaya kamu belajar. Kenapa kamu terlalu istimewa? Bisa SMA di sana, bisa S2 di sana, benatero. Nah, harus ada ininya. Berpikir, kamu nih ada sesuatu, kenapa kamu 4 tahun bisa di sana? Think gitu. Jadi mulai dari situ Miss berpikir, iya ya, orang lain mungkin dapatnya 2 tahun, 1 tahun setengah. Saya 4 tahun. There must be something yang Allah ingin sampaikan sama saya. Ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan sama saya. Dan akhirnya Miss dapat, okay, I have to go home and I have to build. I have to establish, develop Aceh. Anak-anak Aceh itu harus level di kancah internasional tuh jangan gampang bisa di underestimate. Iya gitu. benar. Misinya Karena itu Tika. Selama ini kan yang kita tahu belum apa-apa kita udah duluan nggak pede ya dengan ketika mau diadu sama levelnya internasional. Kita udah mulai nggak pede gitu. Tapi kalau sekarang mungkin kalau kita ngeliat kan juga udah banyak ya olimpiade yang tingkatannya Anak-anak juga Aceh. anak-anak Aceh itu udah internasional gitu. Nah ini kan juga jadi satu tantangan bahwa tadi Miss Nadia membangun satu sekolah yang kurikulumnya dibikin developnya sendiri gitu ya, dibikin sendiri yang berbeda dengan kurikulum yang ada dengan pemerintah kita gitu. Itu jadi satu kesulitan juga nggak? Atau bikin apa ya, selain meyakinkan orang tua gitu kan, dan akan banyak sekali privilege yang nggak didapat. Iya kan, karena bisa beda gitu ya. Gimana itu Miss Nadia? Privilege dari pemerintah yang kita nggak dapat. Iya benar. Gitu. Baik. Jadi dalam membangun sekolah itu yang perlu ada dalam diri kita itu adalah strong willing. Strong willing itu niat kuat, sama keteguhan hati. Itu kayak it's a must, nggak boleh nggak ada. Kenapa keteguhan hati Tika? Karena waktu orang PL bahasa Inggrisnya PL ya kan, gitu. Kita nggak UHT, pengen bundir. Iya benar. Nah, jadi keteguhan hati. Namun keteguhan hati ini nggak bisa kita dapat kalau kita nggak punya ilmu. Nah, jadi selama misalnya dia di Australia menuntut ilmu, punya banyak teman, kita belajar dari banyak hal. Kita kembali ke Aceh dengan keilmuan yang sudah kita punya dan ingin kita terapkan. Sayangnya orang Aceh waktu itu menolak, hanya segelintir.
buka sekolah dengan hanya 7 orang siswa. Oke. Tapi ya nggak takut juga ngerasa kayak ya udahlah 7 orang siswa kayaknya nggak mungkin Iya, nih, pasti kayak kan gitu kalau nggak kita biasanya, mungkin ya. aduh ini kan sekolah ya, kalau cuma 7 orang gimana kita mau jalan gitu ya. Betul. Belum lagi guru operasional Guru dan lain-lain, itu operasional, juga iya, harus kita betul. pikirkan, nggak Iya. mungkin nggak difikirkan gitu. Ya faktanya memang saat itu pada saat 7 orang siswa itu tentu saja terjadilah misalnya dia harus backup Iya, operasionalnya iya. setiap bulan Oke. gitu karena tidak cukup Iya, ya kan iya, gitu. iya. Nah tapi keteguhan hati, I'm doing this because I love Aceh. Iya. Keteguhan hati, saya melakukan ini karena saya merasa efeknya belajar versi Rasulullah nih seperti ini. Iya. Masa iya anak-anak Aceh lainnya nggak mau? Kita kan umat Rasulullah. Aceh apalagi katanya Iya. 100% nih Iya. umat Islamnya gitu. Kenapa kita nggak ngikutin punya Rasulullah? Kenapa negara-negara lain ngikutin punya Rasulullah? Nah jadi semakin banyak rame itu yang underestimate. Ada yang underestimate-nya gini Tika, punya ijazah S2 tapi kok ya ngajar anak TK gitu, tanpa dia tahu bahwa di luar negeri untuk jadi guru TK harus S2. Kalau di Finlandia untuk jadi guru TK atau kepala sekolah TK harus S3. Kenapa? Karena di orang-orang usia S2 atau S3 lah yang sudah mengerti kejiwaan anak. Bukan di yang usia Muda. 19-20, bukan. Iya. Itu malah gak senang. Tantrum, ya. Dia ikut tantrum. Anak-anak tantrum dia makin tantrum. Iya benar. Gitu. Jadi pada saat dipeleh seperti itu, Iya. Miss ngerasanya kepengen balas, sebagai manusia tuh kepengen balas. Iya. Tapi balasan Miss lebih keren Tika. Iya. Seperti ini. Waktu dia bilang, dia ngapain punya ijazah S2 kok cuma ngajar anak TK, anak SD. Rugi. Ih, Iya. kenapa gak jadi PNS? Iya. Ih, rugi kali. Iya. Kalau udah masuk ke pemerintahan, dia bisa ini, bisa itu, bisa Iya, ini. iya. Jawaban Miss gini, oh mungkin ilmu kamu belum sampai seilmu saya. Jadi kalau saya marah-marah ke kamu, sama Ageta sama Pu, pesan ayah selalu Iya. menyenaur hanagala katanyo, bengeh-bengeh katanyo, bek tayo sama Pu aja ji, mahan tanyo sama cil lagi ji Iya, gitu. Jadi iya. itu kayak pesan ayah kepada anak perempuan Iya. gitu. Jadi kata ayah, ngapain marah-marah? Lu sama dia begonya. Ngapain lo mencak-mencak caci maki? Ya lu sama juga begonya sama dia gitu. Jadi ketika ada orang menghina atau mencaci kamu, bear in your mind, ilmu kamu lebih tinggi dari dia. Dia belum sampai gitu. Tapi Miss nggak bilang juga ke orang yang misalnya ketika Tika belum sampai aja ilmu kau nih sampai ke apa. Itu nanti kita jatuh ke iblis kan, gitu. Jadi Miss ngomong diri sendiri, oh dia ngomong kayak gitu karena dia belum sampai ilmunya sampai ke Miss. Jadi ya udah, let them talk. Just let them talk. Dan memang rame yang ngomong gitu dan nggak bisa terima gitu. Apalagi sekolahnya versi kelas nggak berkelas-kelas, terus satu kelas di sini, satu kelas di sana gitu. Jadi itu kayak aneh banget kalau orang tua lihat gitu. Iya. Sampai ada ngerasa ih kasihan kali. Nggak ada gitu. ruangan. Nggak ada ruangan, Iya, benar, kayak gitu. Nggak benar. ada fasilitas, Iya, nggak ada kayak gitu. fasilitas. Ruangan nggak ber-AC. Terus baru aja kita bahas kemarin bahwa seorang anak kalau diberi fasilitas lengkap terus selama hidupnya, malah dia akan menjadi generasi home service. Yaitu generasi yang menuntut pelayanan seumur hidup. Maka ada juga kita temukan Tika ya sekarang anak-anak yang sudah usia selesai SMA masukin ke kuliah nggak ada kerja dimasukin ke kantor apa-apalah bapaknya ordal demikian. Iya benar. Setelah itu misalnya mau dikawinin tapi karena anaknya memang dhaif ya, generasi lemah, dikeluarin dari kantor karena bermasalah gitu. Pampers masih dibeliin sama orang tua untuk anaknya, untuk cucunya. Banyak itu di sini. Iya benar gitu. benar. Jadi itu dalam Al-Quran Allah bilang jangan pernah kamu meninggalkan generasi dhaif. Berawal dari fasilitas. Jadi kita tuh nggak perlu memfasilitas anak kita lengkap sekali. Biar dia merasa kekurangan supaya dia belajar. Karena kalau lengkap semua dari mana belajarnya ya kan? Nah seperti itu. Jadi ya tantangannya itu adalah di mindset mindset paradigma orang tua yang mungkin belum memiliki ilmu mumpuni di dalam ilmu pendidikan gitu. Faktanya padahal Bapak Ki Hajar Dewantara itu
menciptakan taman loh Iya. untuk kita. Dan kan nggak semua kita tahu, karena nggak semua kita membaca, sehingga yang kita tahu apa yang kita lihat aja gitu, apa yang kita jalani selama ini yang selalu kita anggap benar gitu ya. Tapi kan sekarang udah banyak juga ya Miss sekolah-sekolah serupa. Betul. Iya kan, sekolah-sekolah serupa. Alternatif. Iya, yang udah mulai bermunculan. Kalau Betul. dulu tuh cuman bisa kita dapati di kota besar di Betul. luar Aceh. Betul. Kalau sekarang di Sekarang Aceh juga udah Iya, lumayan ya. bahkan di kabupaten udah ada Udah ada juga. beberapa. Dan kalau kita mau ngelihat sistemnya tuh mirip-mirip Iya, gitu, mirip-mirip iya, biasanya, iya kan? Intinya kenapa ada sekolah alternatif? Karena si pemilik sekolah sudah tidak setuju dengan sistem pendidikan pemerintah. Makanya Tika lihat mirip-mirip. Iya, Karena mirip-mirip. tujuannya apa? Ingin si anak belajar dengan bahagia tanpa tertekan Iya. dan menggapai mimpinya. Mimpi, iya. Nah, Jadi kayak apa ya, tagline atau apa sih Iya. tagline sekolahnya itu kayak entrepreneurship, ya kan? gitu, betul. Leadership, Betul, terus gitu. ya banyak yang begitu kita coba telaah gitu ya. Sama Garis besarnya. Iya, garis Iya. besarnya. Dan memang terlihat lah benang merahnya itu kita ingin anak-anak nggak semuanya jadi PNS Iya, gitu benar, kan. benar. Kan problema kita itu misalnya dia bukan merendahkan PNS, suami misalnya dia PNS, bukan. Maksud mis dari 3.000 yang ikut PNS yang diterima 10. Iya, iya. Iya kan? Iya. Jadi yang 2.900 sekian Yang 90 ini mau atau kemana? ini mau kemana? Iya. Makanya kita dirikan sekolah yang memang bisa mendidik anak-anak untuk ready menjadi entrepreneur Iya. yang siap berjuang sendiri, Iya. membuka bisnisnya sendiri Iya. gitu. Jadi nggak juga apa ya, Iya. melulu kalau nggak lewat dalam satu tempat misalnya Iya. PNS atau di bank misalnya atau di Iya. mana, jadi udahlah nih nggak bisa kerja Iya, gitu ya. Bahkan siswa-siswa di sekolah banyak yang orang tuanya PNS sekarang, iya. Tika. Tapi mereka setuju, Sudah terbuka, ya, terbuka iya, pikirannya. gitu. Sudah terbuka pikirannya bahwa nak, pekerjaan di dunia ini bukan hanya PNS, Iya, you have benar. a lot gitu. Iya. Ini kayak Tika nih, Iya. kan nggak semua orang bisa jadi Iya. kayak Tika. Hmm. Butuh kualitas public speaking dan keteguhan hati tadi. Keteguhan hati tadi ya, mau diterpa dengan narasumber yang seperti apapun ya harus tetap berdiri tegak gitu. Tapi Miss Nadia pada akhirnya terbukti sekolah ini IVS Al-Fatah ya udah berdiri sekian tahun, Ya, tahun ke-9 tahun ini ke-9 dengan siswa yang sudah hampir 100 hampir orang 100 orang ya, sudah punya lulusan pertamanya juga, yang SMA bahkan sudah lulus di PTN negeri ya, PTN ya, di PTN yang akhirnya menjawab semua Ya. semua apa ya, kegundahan, terus juga ketidakpercayaan orang akan sekolah-sekolah alternatif ini gitu. Dan ternyata sekolah ini juga yang akhirnya membawa Miss Nadia itu mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa, yaitu World School Summit ini sebagai Outstanding Mentor Award. Wah, ini pernah dimimpikan nggak? Nggak pernah sekalipun ya. Waktu dapet dia aja nangis kejar gitu. Iya, Waktu iya. di email, Iya. itu kadarullahnya Miss lagi umroh. Jadi Miss berpikir nyusahi ya kadang pengen mana yo. Iya. Ya Allah, jahat banget, Iya, skeptis dan iya. skeptis di tanah haram. Iya. Tapi Benar-benar. emang karena kita lagi fokus ibadah Iya, nggak peduli ya. iya. Tapi akhirnya setelah email kita ignore, dia WA, Mhm. masih Miss pikir itu kayak mungkin penipuan Iya, atau iya, apa, apalagi iya. internasional. Iya, internasional benar. Jadi emang akhirnya dia hubungi, terus dia kirim YouTube-nya, dia kirim Instagram-nya, terus dia kirimlah jawaban-jawaban Miss Iya. pada saat itu. Dan pada saat mereka bertanya pertanyaan tentang sekolah Iya, gitu, barulah iya. akhirnya percaya. Dan Oke. I've never in my mind, nggak pernah, karena yang Miss lakukan adalah tulus mencintai Aceh, membangun anak-anak Aceh agar bisa ya selevel sama Ya, anak-anak bersaing internasional. ya dengan Iya. anak-anak internasional. Mm. Wow, keren banget ya, nggak terasa kita udah mau hampir 1 jam ngobrolnya ya dengan Miss Serius, Nadia. Tika? Iya benar-benar nih 5 menit lagi closing gitu. Dan Iya, emang tapi- gak sadarnya waktu dapat ternyata Iya. the only Indonesian. Nah itu, Tika mau nanya tadi, itu kita mewakili Aceh atau Indonesia? Jadi kalau karena itu di School Summit ini tidak mewakili negara, Oke. tapi mewakili sekolah. Sekolah, oke, Gitu. oke. Tapi mereka surprise, ternyata hanya ada satu sekolah yang berhasil masuk atau pemilik sekolah yang berhasil lulus pada saat pertanyaan itu. Mhm.
dan itu satu orang dari Indonesia dan itu dari Aceh. Aceh gitu ya, yang selama ini mungkin agak gimana di mata dunia gitu ya. Ternyata ada juga nih anak-anak Aceh yang luar biasa gitu, yang akhirnya bisa bersanding dengan apa ya, bisa dibilang teman-teman dari luar negeri gitu, teman-teman dari sekolah lain. Jadi pesan Miss itu buat adik-adik, buat Gen Z, buat semua yang sedang berjuang, bahwa Allah tuh nggak tidur gitu. Kita tuh cuman perlu satu, tulus, itu aja. Tulus bekerja, tulus apapun yang kita lakukan, bersedekah, tulus mengajar gitu. Insya Allah nanti Allah kasih hadiahnya, dan hadiahnya tuh emang nggak pernah dibayangkan oleh semua orang gitu. Hadiah Miss 2 kali, Tika, karena yang pertama Miss di email ini dapet ini, yang kedua siswanya Al-Fatah itu lulus PTN negeri, satu PTN-nya di Jogja ya, 2 di sini, yang di Jogja juga mendapatkan nilai bahasa Inggris kedua seluruh Indonesia, tertinggi kedua. Luar yang tertinggi biasa. 900, siswa Miss 850. Waduh, wah itu belajarnya sama Miss Nadia ya, Miss, mohon maaf. Antri kalau mau les sama Miss Nadia ya. Iya, Inggrisnya 42 orang. Jadi udah ya, jangan berharap lebih gitu ya. Untuk bisa mau les sama Miss Nadia ini, nunggu sampai suaranya ada lagi ya kan, sampai kelasnya kosong lagi. Tapi terakhir mungkin Miss, apa sih yang mau disampaikan juga selain tadi kita harus tulus, ikhlas ya, untuk tulus dan ikhlas. Yang perlu diingat, Allah nggak tidur. Kita kan selalu baca dalam ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu nggak tidur, bahkan tidak mengantuk. Pesan Miss buat Gen Z, buat siapapun yang sedang menonton, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, yang apapun yang sedang diperjuangkan, kekuatan hati itu nomor 1, ketangguhan, kekuatan hati itu nomor 1, sama jujur pada diri sendiri bahwa saya melakukan ini untuk apa. Kalau saya melakukan ini untuk digila-gilai orang, kayak sekarang ya viral gitu, itu tuh insya Allah nggak naikkan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, satu aja, kita ingin Allah menaikkan derajat kita. Versinya versi siapa? Versi Allah gitu. Kalau versi manusia masih terlalu kecil. Iya, oke, luar biasa. Wow, terima kasih banyak Miss Nadia sudah hadir di Dapur Medsos, sudah banget ini bisa kesini, bisa ngobrol. Karena selama ini nggak sanggup balas DM lagi. Jadi nonton aja ya, nonton aja Dapur Medsos. Bener. Perjalanan Miss Nadia sampai akhirnya mendapatkan satu penghargaan luar biasa ini. Ya. Dan ceritain semuanya di sini, dan mudah-mudahan bisa kesini lagi ya nanti Miss Nadia dengan prestasi-prestasi lainnya, dengan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah membersamai kita selama 1 jam ke belakang tadi. Tentunya kita akan ketemu lagi nanti di next episode, tentunya dengan narasumber keren lainnya. Kalau gitu langsung aja saya Tika Darmawan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.